Nah, ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar, ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad dan Diansa, NIM 2105309. Di sini saya akan membacakan laporan penelitian saya. Berjudul tentang perancangan meja kerja pada pengemasan bubur ibu peda dengan menggunakan metode makroeconomic analysis and design atau MEAD. Satu pendahuluan. Masalahan. Ibu peda merupakan salah satu makanan tradisional yang diakui oleh sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Ibu peda adalah bubur warisan Kesultanan Aceh Darussalam yang sudah diwarisi dari generasi ke generasi. Banyaknya produk bubur ibu peda dalam kemasan yang beredar di Indonesia menandakan bahwa produk bubur ibu peda banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan memiliki pangsa yang besar. Maka dari itu, pelaku bisnis membuat sistem kerja yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan desain sistem kerja, salah satunya adalah menggunakan pendekatan makroekonomik atau ergonomi makro. Rumusan masalah. Bagaimana sistem kerja yang ada pada pengemasan bubur ibu peda? Yang kedua, bagaimana usulan perbaikan yang tepat untuk memperbaiki sistem kerja pada pengemasan bubur ibu peda? Itu masalah. Menganalisis sistem kerja yang ada pada pengemasan bubur ibu peda menggunakan metode MEAD. Memberikan usulan perbaikan yang tepat untuk memperbaiki sistem kerja pada pengemasan bubur ibu peda. Manfaat masalah. Mampu sistem kerja yang ada pada usaha menggunakan metode MEAD. Membuat usulan perbaikan yang tepat untuk memperbaiki sistem kerja pada pengemasan ibu peda. Kedua, landasan teori. Satu, ergonomi makro. Ergonomi makro adalah suatu pendekatan sistem sosioteknik yang secara top-down dalam menganalisis, merancang, atau memperbaiki sistem kerja dan organisasi kerja. Kemudian mengharmonisasikan perancangan tersebut ke dalam elemen-elemennya secara keseluruhan. Jadi dia tadi dan Yes Yearly 2014. Yang kedua, Macroeconomic Analysis and Design atau MEAD. Macroeconomic Analysis and Design atau MEAD merupakan salah satu metode tahapan implementasi dari ergonomi makro yang digunakan dalam melakukan perancangan sistem secara keseluruhan sebagai upaya yang efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga, Rapid Anterior Body Assessment. Rapid Anterior Body Assessment atau REBA adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja pada posisi leher, punggung, lengan atas, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Nomor tiga, metodologi penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di pengemasan bubur ibu peda pada tanggal 19 November 2003 di Marande, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Variabel penelitian, kedua variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu metode kerja operator, dimensi fasilitas kerja, dan dimensi antropometri pekerja. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang pertama, metode kerja operator. Yang kedua, dimensi antropometri pekerja. Yang ketiga, dimensi fasilitas kerja. Yang keempat, keluhan operator pada bagian tulang. Yang kelima, perbaikan fasilitas kerjaan. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama, data antropometri. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengumpulan data MEAD. Yang keempat, penyebaran reba untuk mengetahui keluhan operator. Dan yang kelima, perhitungan data perhitungan rata-rata
standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum, median, dan modul. Pengolahan dan pengumpulan data. Pengumpulan data reba. Pengumpulan dilakukan dengan melakukan dokumentasi, yaitu dengan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan penulis seperti data penjualan, sejarah ringkas, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan yang divisi atau tentang variabel yang berupa catatan atau Arikuntu 2010 halaman 204. Yang kedua, pengumpulan data antropometri. Data diperoleh dari pengukuran dimensi tubuh mahasiswa teknik industri Universitas Samudra angkatan 2015, 16, 2017, 2019, dan 2021 yang mengikuti mata kuliah praktikum ergonomi dan perancangan sistem kerja pada setiap masing-masing kelompok praktikum. Data yang akan dihitung rata-rata, standar deviasi, seragam data, uji kutipan data, dan penetapan persentil dan dimensi tinggi siku duduk, rentangan tangan, dan jangkauan tangan. Yang ketiga, pengumpulan data MEAT. Yang pertama, identifikasi lingkungan dan sistem organisasi. Yang kedua, mendefinisikan jenis sistem produksi dan ekspektasi performansi. Yang ketiga, mendefinisikan unit operasi dan proses kerja. Yang keempat, mengidentifikasi data varian. Yang kelima, membangun matriks varian. Yang keenam, tabel kendali varian dan jaringan peran. Yang ketujuh, mengelokasi fungsi dan pengembangan desain. Yang delapan, analisis peran dan tanggung jawab. Yang sembilan, perancangan ulang subsistem pendukung. Yang sepuluh, implementasi, iterasi, dan perbaikan. Ikut pengolahan data reba. Pengolahan data reba menggunakan tabel ada dua cara, yaitu dengan tabel yang pertama dengan menghitung tabel leher, punggung, kaki dengan disebut skor A. Dan yang kedua dengan menghitung tabel lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan dengan skor B. Kemudian digabungkan antara skor A dan skor B merupakan skor C, itu terakhir. Ikut rekapitulasi hasil data tabel reba. Yang kedua, pengolahan data antropometri. Yang pertama, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. X bar sama dengan sigma XI per N. Standar deviasi akar sigma. X bar kurang XI pangkat 2 per N per N kurang 1. Uji keseraguan data. GKA X tambah X bar tambah K kali tol. PKB X bar kurang K kali tol. Uji kutipan data. K per S akar N sigma X S kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per XI kuadrat per XI. Berikut rekapitulasi antropometri. Yang ketiga, pengolahan data MEAT. Dengan menggabungkan spesifikasi rancangan meja yang diperoleh dari metode makroekonomi analisis dan desain, serta hasil menentukan dimensi antropometri terhadap pekerja, maka dirancang suatu proses kerja baru pada gambar berikut. Kumpulan dan sarang. Simpulan, rancangan sistem kerja ini diusulkan dikarenakan pekerja pada saat mengemas produk ibu kota untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua, fasilitas kerja, usulan yang berupa dudukan mixer untuk pekerja di bubur ibu kota. Dimensi meja pengemasan dirancang sesuai dengan pose kerja untuk memberi kenyamanan saat bekerja dengan menggunakan metode antropometri serta melihat seluruh aspek dari analisis MEAT dan metode Rapid Entry Body Assessment. Saran, berdasarkan dari hasil penelitian, maka disarankan untuk usaha bubur ibu kota sebaiknya untuk mengubah sistem kerjanya sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Terima kasih. Ya, ada ingin bertanya untuk Debbie Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debi Ramadhani. Saya ingin bertanya, apa hubungan dengan menghitung antropometri ke dalam merancang meja dengan menggunakan metode MEAT? Terima kasih untuk diberi Ramadhani. Pertanyaannya, apa hubungan dengan menghitung antropometri setelah merancang meja dengan menggunakan metode MEAT? Ya? Ya, ya itu aja. Karena antropometri itu mengukur dimensi, berapa ukuran persentilnya, terus berapa ukuran widih seragamannya, kecukupan datanya, kemudian dengan hasil dari data antropometri, kemudian kita merancang metode MEAT tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.